Perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017 diprediksi bakal menyuguhkan pertarungan sengit dan panas. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan barometer politik nasional, sehingga Jakarta akan menjadi ajang percaturan politik yang habis-habisan, karena akan melibatkan seluruh sumber daya aktor politik yang bersaing. Sejumlah kejutan pun terjadi di Pilkada DKI Jakarta kali ini dengan kemunculan 3 pasang calon. Pasangan Agus Yudhoyono Silviana Murni diusung Poros Cikeas, lalu Poros Teuku Umar menyokong pasangan petahana Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat, sementara Poros Kertanegara menjagokan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Ketiga pasangan calon pilkada itu dinilai sebagai tokoh yang mencerminkan semangat anak muda dan mewakili semangat zaman. Maka tak heran, yang juga akan menjadi pertarungan sengit adalah adu strategi dalam menjaring pemilih muda. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mencerminkan semangat anak muda yang dinamis, sementara Anies Baswedan merupakan intelektual muda yang kerap membuat terobosan dalam bidang pendidikan. Terakhir, Agus Raharimurti Yudhoyono merepresentasikan kaum muda dari segi usia. Selain itu, untuk posisi DKI 1 juga tidak lagi harus menjadi domain militer, pensiunan jenderal. Kesuksesan pemilu kada di Jakarta akan memperkokoh konsolidasi demokrasi secara nasional. Sebaliknya, kegagalan pemilu kada di Jakarta akan berdampak pada ketidakstabilan politik secara nasional dan berimplikasi di tingkat global. Kemenangan politik di Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki prestis politik yang sangat tinggi dan strategis untuk membangun pengaruh dalam percaturan politik nasional. Para elit politik seyogianya harus berpikir tentang masa depan demokrasi kita, maka mereka mesti menunjukkan bahwa terjun ke pentas politik adalah jalan yang relatif baik untuk merebut kepercayaan rakyat dan mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial. Pilgub Jakarta harus jadi ajang untuk menginspirasi rakyat dalam menemukan jalan keluar yang paling tepat, dan bukan jadi arena caci maki maupun mengumbar kata-kata sarkastik. Berebut pemilih muda Jakarta, itulah topik dialog jurnal pagi kali ini. Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 diprediksi bakal berlangsung panas. Selain Jakarta dianggap barometer politik nasional, kontestasi 3 pasang calon itu menjadi representasi pertarungan Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Prabowo Subianto. Sementara ketiga pasangan calon di Pilkada DKI dinilai sebagai tokoh yang mencerminkan semangat anak muda. Maka tidak heran yang juga akan menjadi pertarungan sengit adalah adu strategi dalam menjaring pemilih muda. Lantas bagaimana tim sukses mencari upaya untuk mendulang suara dari kelompok potensial itu? Apakah berpindah haluannya sejumlah kader? Indikasi gagalnya rekrutmen dan kaderisasi di internal partai politik? Dan mampukah Pilkada DKI menjadi sarana edukasi politik rakyat dan bukan hanya ajang perebutan kekuasaan semata? Untuk membahas topik tersebut di studio Berita 1 telah hadir narasumber Didi Irawadi Samsudin, Wasekjen Partai Demokrat. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi. Oke, Pak Didi, kita membahas dulu mengenai sosok yang diajukan oleh Partai Demokrat dan juga 3 partai lainnya PKB, PAN, dan P3. Ini kan sosok Agus Harimurti Yudhoyono ini mengejutkan karena orang mungkin identiknya adalah sosok muda yang berkarir cemerlang di TNI dan kini kemudian maju menjadi calon gubernur. Apakah memang dipaksakan terjun ke dunia politik atau bagaimana? Saya kira sebenarnya bukan suatu hal yang mengejutkan kalau lihat sejarah Indonesia. Jadi mengejutkan karena mungkin yang paling muda. Tapi pertama-tama saya ingatkan jangan remehkan orang muda. Ya, sebelum saya bicara soal Mas Agus. Pergerakan sejarah Indonesia dimulai dari kaum-kaum muda. Kita lihat kebangkitan pemuda, ya. Budi Utomo pada saat lalu tahun 28 muncul pemuda-pemuda dari berbagai daerah. Tahun 45 misalnya kita bicara Soekarno, Hatta, Syahrir, dan berbagai tokoh-tokoh nasional lain. Di era setelah merdeka pun jangan lupa Gubernur Jakarta itu sangat muda, ya, 30 awal, Bang Ali Sadikin. Jadi apa yang salah dengan Mas Agus Yudhoyono? Karena seorang itu muda, tadi identiknya di militer, tapi muda, ini masuk ke dunia politik seperti itu, Pak Didi. Ali Sadikin juga dari militer, dari Angkatan Laut sebagai contoh. Lalu Mas Agus punya prestasi di dalam kepemimpinan. Dia memimpin
tentara ya sampai pangkat yang sekarang. Lalu sekolah-sekolah terbaik di berbagai negara, lulusan Harvard misalnya, lulusan ada banyak sekolah Nanyang University, Webster dan sebagainya. Juga di Indonesia nggak main-main, lulusan terbaik yang hampir 16 tahun belum rekornya belum prestasinya belum terkalahkan, memperoleh Adi Makayasa ya di Akademi Militer. Jadi apa yang kurang? Kepemimpinan. Jadi saya bukan pikir karena politik dinasti jangan, ya, Pak Didi ya? Saya kira tidak ya. Silakan kalau lihat rekam jejak dan prestasinya bisa terlihat di sana. Jadi jangan ukuran karena muda usia lalu dianggap tidak mampu. Oke. Tapi kalau berbicara muda, kita lihat dari 3 pasangan calon lain juga sebetulnya relatif muda seperti itu. Dan saat ini yang kemudian menjadi salah satu sorotan adalah memang banyaknya usia produktif, pemilih usia produktif di Jakarta. Artinya memang ketiga pasangan calon ini harus berebut pemilih muda. Dan jika kemudian mengandalkan hanya dari segi muda saja, 3 pasangan calon lain juga muda. Seperti itu Pak Didi. Jadi begini, kita lihat hampir sudah 4 tahun hiruk pikuk yang luar biasa dalam perpolitikan Jakarta, saya katakan ya. Hiruk pikuk yang luar biasa, panasnya politik ya. Bahkan setelah pemilihan Pak Jokowi dan Ahok ya, 2012 itu terus gejolak. Dan saya melihat justru anak muda ini kurang mendapat perhatian, termarginalkan. Harusnya banyak hal bisa dilakukan bagi kaum muda di Jakarta. Misalnya sarana dan prasarana bagi kalangan muda, pemberdayaan anak muda di bidang apapun, di bidang supaya supaya mempunyai kemampuan memperoleh lapangan kerja misalnya. Lalu di bidang olahraga, bidang seni budaya, berbagai bidang kami perhatikan kurang mendapatkan perhatian yang layak. Yang lebih ramai gegap gempitanya politik hiruk pikuk, tapi anak muda ini hanya jadi alat memperoleh suara saja. Suara mereka diperalat untuk mendapatkan suara, lalu setelah itu termarginalkan anak muda ini. Jadi kami berharap ke depan ini justru para calon ini, dan calon kami sudah pasti bahwa tidak sekedar anak muda itu suaranya diambil, tapi bagaimana setelah itu adalah memperjuangkan sebaik-baiknya mereka, sehingga mereka memberikan tempat yang baik dalam pembangunan ini, pembangunan karakter bangsa, pembangunan berbagai hal yang memberdayakan anak muda Indonesia, anak muda Jakarta khususnya. Baik, selain kemudian pemilih muda yang saat ini kemudian yang menjadi target sasaran dari pasangan calon gubernur ini, tapi kita lihat juga, dilihat dari pasangan calon gubernur juga, Pak Didi, kita lihat memang muda seperti itu, dan ini bukan kader partai politik sebetulnya. Kita lihat dari pasangan Ahok dan juga kecuali untuk Pak Jarotnya sendiri, kemudian ada Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, ada Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Ibu Silvi. Ini kan sebetulnya bukan kader dari partai. Apakah ini artinya sebetulnya dalam partai politik sendiri kaderisasi, rekrutmen nih bisa dibilang gagal seperti itu, ketika tidak munculkan tokoh pemimpin seperti itu? Saya kira nggak begitu juga ya. Tentu tiap partai akan berusaha bagaimana kader sendiri. Tapi partai kan sudah mencari kemana-mana. Kalau memang ada orang-orang baik, tugas partai juga mencari calon-calon anak bangsa terbaik ya. Bisa di Demokrat ada Mas Agus, lalu Mas Anies juga, ada Ahok juga misalnya, Pak Ahok ya. Jadi ini kan wajar-wajar saja mereka berusaha mencari yang terbaik ya. Tentunya partai ini tempat untuk mendidik para pimpinan-pimpinan politik ya, calon-calon pimpinan maksud saya. Sehubungan dengan Mas Agus ini, walaupun dia bukan di Partai Demokrat sebelumnya, tapi kan figur yang dicintai oleh kader Demokrat gitu ya. Dicintai bukan sekedar karena anaknya Pak SBY atau Bu Ani, tapi memang punya pesona-pesona karena kemampuan-kemampuan memimpin dalam usia yang masih muda, saya katakan tadi. Jadi saya pikir nggak ada yang salah bagi partai, kecuali mencari figur itu figur yang keliru, katakan ya. Partai mencari figur yang tidak layak memimpin itu jadi masalah. Tapi ketiga partai ini, saya kira ketiga koalisi ini menampilkan sosok-sosok yang memang hebat untuk memimpin Jakarta. Tinggal sekarang bagaimana bisa meyakinkan
pemilih, apalagi pemilih muda tadi, gitu ya. Ya, untuk pemilih muda sendiri kan biasanya berlatar belakang dengan pendidikan yang tinggi dan otomatis nantinya yang dilihat adalah bagaimana track recordnya. Nah, ini bagaimana menurut Anda 3 pasangan calon gubernur ini akan bersaing dengan melihat track recordnya? Apalagi untuk Mas Agus mungkin ini akan menjadi salah satu kelemahan. Nah, kita akan membahas di usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Jurnal Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Didi, ini berebut pemilih muda. Kalau kita lihat latar belakang pemilih muda kan tadi dikatakan adalah memang pendidikannya juga cukup tinggi seperti itu. Mereka kemudian akan melihat bagaimana langkah konkret dan bentuk konkretnya. Misalnya untuk pasangan yang incumbent, mungkin orang sudah melihat bagaimana perolehannya. Untuk pasangan Anies dan juga Sandiaga Uno, mungkin Aniesnya karena dia seorang mantan menteri, orang sudah melihat track recordnya seperti apa. Apakah hal seperti ini akan menjadi sebuah kelemahan bagi seorang Agus Harimurti Yudhoyono seperti itu? Saya kira pertama usia muda jangan diremehkan, maaf ya. Jadi begini, kepemimpinan itu suatu bakat ya, suatu kemampuan dan orang bisa cepat untuk mengadaptasi, menyesuaikan. Lihat saja menteri-menteri ya di berbagai era. Kadang mereka mungkin kalau yang dari politik terlihat ya sudah disiapkan jadi pemimpin, tapi kadang-kadang dari profesional yang belum pernah duduk di birokrasi banyak juga. Oleh karena kepemimpinan itu memang bakat dan kemampuan gitu ya. Banyak menteri-menteri kita yang hebat yang bukan dari latar belakang politik, misalnya Sri Mulyani misalnya dan sebagainya, bukan orang politik tapi mampu ketika duduk dalam jabatan itu mampu. Saya pikir Mas Agus pun mampu, apalagi cepat, ya, seperti itu sudah pasti. Ke orang yang berbakat pemimpin pasti mampu. Di Indonesia banyak anggota dewan yang bukan dari politisi juga, ternyata dia mampu menyesuaikan diri dan cepat dan bahkan langsung bisa menyesuaikan keadaan yang ada, bisa memimpin jadi pemimpin yang baik di lembaga negara dan sebagainya. Banyak contoh juga di Kongres Amerika dan sebagainya itu bukan politisi, banyak lawyer, banyak misalnya dokter dan sebagainya yang bukan jabatan politis. Kalau dia mampu, kenapa tidak? Sementara Mas Agus kan memang sekolahnya sekolah kepemimpinan, punya nilai lebih. Tentara kan dilatih untuk memimpin, dan di bidang ketentaraan pasti ada pendidikan-pendidikan politik di sana. Ya, kita lihat contoh yang saya sampaikan sebelumnya, Bang Ali Sadikin. Dia dari Angkatan Laut, yang pasti kan dari militer, dan dia mampu memimpin Jakarta dengan baik dan menjadi gubernur yang fenomenal dalam sejarah Jakarta. Jadi apa yang salah dengan generasi muda? Apa yang salah dengan Anda dan saya? Mungkin kita orang muda ini. Tapi artinya pasangan calon artinya harus memiliki strategi khusus seperti itu untuk meraih para pemilih, suara pemilih dalam hal ini karena usia produktif di Jakarta paling banyak, mungkin itu menjadi sasaran utama. Nah, untuk pemilih muda kan identiknya dengan media sosial. Apakah kemudian ini juga akan menjadi strategi khusus dari pasangan calon yang diajukan oleh Demokrat dan 3 partai lainnya mengenai media sosial dan pemilih muda ini? Jadi media mainstream dan media sosial ini dua sarana yang bisa digunakan ya. Media mainstream sudah tentu pasti digunakan, media sosial digunakan, tapi saya berharap tentu dengan cara-cara yang santun ya. Media sosial ini media yang berada di tempat yang tidak terlihat, tapi peranannya kan luar biasa. Orang-orangnya sering nggak terlihat, bahkan ada akun-akun yang akun-akun buzzer dan sebagainya. Saya pikir mari kita gunakan cara-cara yang etis ya, cara-cara yang menjunjung tinggi etika, menjunjung moral. Jangan ketika satu pihak dikritisi lalu merespon dengan cara-cara kasar, membuli dan sebagainya. Saya rasa itu pendidikan yang tidak baik. Saya melihat media sosial ini 4 tahun ini, saya nggak tahu, ini kenyataan. Setiap kami mengkritisi penguasa tertentu, tapi dibantai, dibully dan sebagainya dengan cara-cara yang begitu kasar. Mudah-mudahan ke depan kalau memang pihak-pihak itu adalah bagian perpanjangan tangan pihak tertentu, entah itu penguasa, entah itu calon-calon yang ada, tolong diingatkan, mari kita
berpolitik, mari kita berkompetisi dengan menjunjung tinggi ke etika dan kesantunan. Saya kira. Artinya kampanye yang diusung akan santun seperti itu ya? Harus yang santun, okay. jauhkan sara, ya sara. Itu komitmen dari harus semua. Dan kita ini menarik, 3 calon yang ada ini calon-calon yang jauh dari sara, saya kira ya. Ahok, Anies maupun Agus Yudhoyono, calon-calon yang saya kira tidak berkarakter menggunakan cara-cara yang demikian. Oke, balik kepada demografi pemilih di Jakarta yang memang sebagian besar di kelompok usia produktif, kan artinya pasangan calon ini kemudian harus mengusung isu-isu yang memang terkait dengan penduduk usia produktif. Yang disiapkan apa saja kemudian isu-isu ini? Antara lain tadi saya katakan bagaimana 4 tahun ini prasarana, sarana dan prasarana kepemudaan masih tidak optimal, ya. Kita lihat pemberdayaan kepemudaan di Jakarta untuk memperoleh lapangan kerja, untuk memperoleh pelatihan dan sebagainya, kami lihat masih tidak optimal. Tentu harus dioptimalkan oleh calon-calon yang akan duduk di Jakarta, dan Mas Agus akan komit di sana. Lalu anak muda perlu olahraga, karena kalau anak muda sehat berarti bangsa ini anak muda ini masa depan bangsa. Insya Allah bangsa ini bisa sehat. Belum lagi memberdayakan seni budaya sastra diperkuat, anak muda harus kuat di sana. Lalu kepedulian sosial anak muda dan berbagai kegiatan yang membuat karakter dan sumber daya manusia anak muda Jakarta khususnya itu lebih hebat. Dan harus kampanye yang anti narkoba. Narkoba ini ancaman luar biasa di Jakarta. Kalau kita lihat mungkin salah satu yang paling banyak peredaran narkoba di Jakarta. Ini komitmen ini harus kuat. Jangan hanya ada hukuman berat, hukuman mati, hukuman apa yang sekarang ramai, tetapi anak-anak narkoba masih beredar di kalangan anak muda. Ini suatu hal yang saya anggap kegagalan juga kalau tidak bisa menanggulangi. Tapi isu-isu seperti ini juga sudah dibaca oleh pasangan calon lain, karena sebetulnya mereka juga pasangan calon dari usia muda. Nah ini artinya harus ada terobosan tersendiri dong Pak dari Agus Yudhoyono dan juga Ibu Silvia Murni. Tapi kalau kita kembali kepada kader non partai yang saat ini bermunculan sebagai calon gubernur, ini kan dari Partai Demokrat. Kalau misalnya kita lihat sebagai contohnya, dari kadernya saja ataupun dari anggota partainya saja ada yang kemudian haluannya berbeda nih dari haluan partai. Ini bagaimana yang menyikapinya? Jadi gini, fokus kami, urusan besar kami adalah memperjuangkan Mas Agus Yudhoyono menjadi DKI 1. Kalau ada gangguan-gangguan kecil dan sebagainya, ya itu biasa saya rasa ya. Sudah ada di partai, sudah ada badan yang menangani ini, ada komisi pengawas, kami serahkan pada mereka. Tapi kami anggap itu gangguan-gangguan yang tidak perlu kami respon terlalu serius. Ya, itu gangguan kecil, kita fokus saja. Bebas untuk memilih atau memang harus satu suara sebetulnya? Saya kira bukan Partai Demokrat, partai mana saja sudah ada garis partai ya. Ketika sudah diputuskan, tentu seluruh kader adalah harus patuh. Ini kan gunanya berpartai. Partai ini kan jelas bahwa itu ada anggota-anggota yang harus patuh pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan komit mendukung apapun yang menjadi keputusan dan program partai. Ya, kalau bukan orang partai ya mungkin bebas-bebas saja. Saya pikir semua partai yang ada sama saja kebijakannya ya. Baik, Pak Didi, kita masih punya satu penghujung segmen seperti itu. Siap. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Didi, Anda sendiri menilai bagaimana kemudian proses menjelang Pilkada DKI nanti 2017, ini prosesnya ini akan menjadi sebuah edukasi politik bagi rakyat? Ya. Saya kira kita semua harus berkomitmen, semua pasangan. Kalau para calonnya saya rasa punya komitmen yang tinggi untuk menjaga pemilu yang damai. Tapi para pendukung-pendukungnya, mari kita jaga pemilu yang damai. Mari kita lawan potensi SARA, ya itu nggak boleh. Tapi pemilu damai, bagaimana kita ke depan calon-calon ini bisa
merangkul masyarakat, merekatkan pemilu ini jadi sarana merekatkan masyarakat Jakarta, karena suka tidak suka 4 tahun ini banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin maksudnya baik, tapi karena gaya kepemimpinan yang mungkin kurang, masih ada kurang-kurang, sehingga banyak kebijakan yang harusnya bisa bagus tapi penuh dengan konflik-konflik yang tidak perlu. Akibatnya tidak bisa konsentrasi, fokus pada memimpin dengan optimal. Sebagai contoh, anak muda harus termarginalkan, banyak hal-hal yang bisa dioptimalkan bagi anak muda tapi jadi tidak maksimal, tidak optimal. Oleh karenanya, kalau dari saran saya, mari kita dengan pemilu yang bisa merangkul semuanya. Pemimpin ke depan ini siapapun ya, yang penantang incumbent lebih bisa merangkul rakyat, kepemimpinan yang jauh dari konflik, dan itu bisa tercermin dari proses kampanye-kampanye maupun persiapan menuju pemilu kada 2017 ini harus diperlihatkan oleh semuanya. Jadi intinya bagaimana pemilu damai, pemilu yang beredukasi tinggi dengan pendidikan politik yang baik, hindari yang namanya benturan-benturan yang tidak perlu. Dan ini tentu para pendukung ini punya peranan yang besar. Jadi boleh mendukung dengan dengan fanatik, tapi harus dengan damai. Ini Pilkada DKI ini sebetulnya kan pemilihan di tingkat daerah, tapi rasanya seperti pilpres seperti itu. Ini karena memang Pilkada DKI ini bisa menjadi barometer seperti itu untuk kedepannya. Saya kira ya, Pilkada DKI ini karena sorotan yang luar biasa. Ini kan pers juga yang punya peran, tapi nggak apa-apa. Karena di ibu kota negara kan berkumpul berbagai anak bangsa di sini ya. Jakarta ini milik seluruh Indonesia kecil kalau saya katakan. Jadi Pilkada DKI ini karena menjadi sorotan nasional yang luar biasa, akan lebih porsinya dari pemilu daerah, tanpa tentu maksudnya membedakan dengan daerah, tapi tanpa artinya bahwa ini lebih penting daerah, tapi bukan itu maksudnya. Tapi pemilu DKI akan menjadi perhatian, sehingga perhatian yang luar biasa ini menjadi contoh pemilu-pemilu lainnya, bahkan untuk 2019 juga menjadi contoh yang baik. Oleh karena itu kita jaga sebaik-baiknya, kita kawal sebaik-baiknya, sehingga kalau di Jakarta ini bagus akan berimbas ke nasional, bahwa orang Jakarta yang katanya elit, katanya intelek, katanya gitu, tapi bisa memberikan contoh bahwa benar demikian gitu, benar bahwa menjaga marwah demokrasi dengan sebaik-baiknya. Apakah kemudian peta politik di DKI Jakarta di tahun 2017 kita lihat ada mungkin orang mengidentikannya ini pertarungan antara Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah ini kita bisa melihat sebagai cerminan nanti pada saat 2019? Saya sebagai orang partai akan mengatakan bahwa Mas Agus akan fokus membangun Jakarta. Jadi kita nggak berpikir yang lain, bagaimana kita memperbaiki Jakarta, itu yang lebih penting bagi kita. Mungkin kalau pengamat banyak bilang ini cerminan pertarungan 3 kekuatan kingmaker di belakang ini. Saya pikir nggak. Kami Partai Demokrat fokus menawarkan figur dan mempersiapkan figur yang bisa memimpin Jakarta, itu yang jauh lebih penting. Jakarta yang lebih baik, Jakarta yang bisa mengayomi semuanya, itu saya kira yang paling utama. Ini kader muda seperti itu, para calon tokoh pemimpin muda yang akan berebut suara dari pemilih muda. Ini nantinya terobosannya akan seperti apa sih Pak Didi yang dilakukan? Terobosan ada program-program yang belum bisa kita buka semuanya. Ini kaitan ke seluruh masyarakat Jakarta ya. Tapi intinya adalah bagaimana membangun Jakarta tanpa harus ada yang membangun Jakarta untuk merangkul semuanya. Membangun dengan baik bahwa keberhasilan Jakarta ini bukan keberhasilan pihak-pihak tertentu. Membangun Jakarta ini tidak sekedar membuat Jakarta sekedar indah saja, mungkin sebagian sungai indah, trotoar indah, tapi lebih dari itu, rakyat Jakarta harus sejahtera. Karena data BPS jelas dalam 4 tahun ini indeks kemiskinan meningkat di Jakarta. Ya, jadi calon gubernur ke depan harus mampu mengatasi hal ini. Bahwa
keberhasilan kepemimpinan itu adalah mensejahterakan rakyat. Jadi bagaimana kami berusaha mensejahterakan rakyat, tapi dengan merangkul, merekat masyarakat Jakarta. Jadi keberhasilan itu harus untuk semuanya, untuk siapa saja, untuk rakyat menengah bawah dan rakyat yang sudah sukses sebelumnya harus menikmati juga semuanya. Ini 3 pasangan calon artinya akan ada 2 putaran, sudah pasti seperti itu ya Pak Didi ya? Kalau bisa sih semua akan berjuang 1 putaran kalau bisa, tapi ya kita lihat saja, namanya pasti semua berusaha keras ya, karena 3 calon-calon hebat semua ini, tiap partai berusaha keras. Demokrat akan berusaha sekuatnya, antara lain tadi dengan meyakinkan anak-anak muda Jakarta bahwa ke depan insya Allah karena dipimpin orang muda, orang yang sangat muda, lebih muda dari yang lain, insya Allah anak-anak muda juga akan mendapatkan perhatian yang terbaik. Ya, kita harapkan Pilkada DKI ini bukan hanya sekedar ajang pencitraan ataupun perebutan kekuasaan, tapi memang rakyat Jakarta yang menjadi nomor 1 yang dipikirkan. Seperti itu ya Pak Didi. Baik Pak Didi, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Jurnal Pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.